Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo teman-teman, kita ketemu lagi dengan Bu Ratna. Kali ini kita sudah memasuki bab 3. Nah, bab 3 ini kita akan membahas yaitu tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman boleh membuka buku paket akidah akhlaknya. Oke teman-teman, kali ini sudah ada tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, yaitu rukun iman yang kedua adalah iman atau percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Iman ini berarti artinya meyakini sesuatu. Apabila teman-teman mengatakan beriman kepada malaikat, berarti kita percaya adanya malaikat tersebut. Tetapi malaikat itu bukan Tuhan ya. Mereka adalah salah satu makhluk Allah yang tidak pernah membangkang akan perintah Allah. Nah, kita akan membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah itu ada 4 ya. Yang pertama tentang penciptaan para malaikat Allah, yang kedua itu 10 malaikat-malaikat Allah beserta tugasnya, yang ketiga itu sifat para malaikat Allah, dan yang terakhir itu hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, sebelum itu kita bahas satu-satu dulu ya, dari yang pertama sampai yang keempat tadi. Yang pertama itu yaitu tentang penciptaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat ini diciptakan dari nur atau cahaya ya teman-teman. Malaikat itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Malaikat itu mempunyai akal tetapi tidak mempunyai nafsu. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum, sehingga mereka malaikat senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat juga hanya satu-satunya makhluk yang diciptakan dari cahaya ya. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Oleh karena itu manusia lemah, mudah tergoda dan banyak melanggar larangan Allah ya teman-teman. Begitu juga dengan jin. Jin yang terbuat dari api sehingga mereka sangat sombong dan suka membantah serta mengajak manusia untuk berbuat kejahatan. Nah, lalu di sini yang kedua yaitu 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Kalian pasti sudah tahu dong 10 malaikat Allah itu siapa aja. Ya benar. Yang pertama itu Jibril, kedua itu Mikail, ketiga Israfil, keempat Israel, kelima Rakib, 6 Atid, 7 Munkar, 8 Nakir, 9 Ridwan, dan terakhir Malik, yaitu yang ke-10. Nah, Bu Ratna akan menjelaskan sedikit tentang tugas-tugas dari malaikat tadi ya. Jibril itu yaitu bertugas menyampaikan wahyu. Wahyunya itu disampaikan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, Mikail. Mikail ini memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, termasuk kita, yaitu manusia. Yang ketiga, Israfil. Israfil ini dia bertugas meniup sangkakala. Jadi ketika datangnya hari kiamat, manusia saat kebangkitan, di saat itu pula Israfil akan meniup sangkakala. Nah, yang keempat Israel. Israel ini adalah malaikat pencabut nyawa ya. Yaitu nyawa siapa sih? Nyawa kita, makhluknya Allah. Yang keenam yaitu malaikat Raqib. Raqib ini mencatat semua amal baik manusia di dunia. Sedangkan Atid kebalikannya, mencatat semua amal buruk manusia sejak kita di dunia. Nah, yang 7-8 ini Munkar dan Nakir, yaitu mereka bertugas menanyakan kegiatan kita selama di dunia. Sedangkan Munkar itu yang berada di sebelah kanan kita, sedangkan Nakir ini yang berada di sebelah kiri kita, yaitu yang bertugas menanyakan tugas-tugas kita selama di dunia. Dan yang 9-10 itu Ridwan dan Malik. Ridwan ini yaitu menjaga pintu surga, sedangkan Malik ini penjaga pintu neraka teman-teman. Oke, kita lanjutkan sekarang ke nomor 3 yaitu sifat malaikat
Allah. Sifat malaikat Allah ini terdiri dari banyak sekali ya, yaitu salah satunya diciptakan dari nur cahaya. Terus semuanya taat dan mengabdi kepada Allah, tidak pernah mengingkari setiap kehendak apa yang Allah berikan, dan tidak pernah berbuat dosa. Lalu utusannya yang terpercaya, diciptakan Allah dengan tugas-tugas tertentu. Yang selanjutnya, tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, tidak makan dan minum, tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat, serta malaikat ini bersifat goib. Goib ini itu tidak terlihat oleh manusia ya teman-teman. Yang bisa dilihat itu oleh hanya orang-orang tertentu atau orang-orang pilihan dari Allah. Yang terakhir itu yaitu hikmah beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah ini kita dapat mengetahui keagungan, kebesaran dan kekuatan Allah. Yang kedua yaitu mengenal kasih sayang Allah dan penjagaan Allah terhadap hambanya. Hambanya itu siapa sih? Kita ya teman-teman. Yang ketiga itu merasakan ketenangan dan tidak merasa terasingkan. Sebab malaikat itu selalu mencatat amal-amal perbuatan kita di dunia. Yang keempat itu selalu menjadi sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah. Dan yang terakhir yaitu selalu berusaha menghindari kepercayaan dan keyakinan yang menyesatkan. Nah, alhamdulillah kita sudah selesaikan bab 3 ini, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyampaian yang Bu Ratna berikan bermanfaat dan dapat diterima teman-teman ya. Sekian dari Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.